Episode 86, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Mata William sedikit menyipit, matanya menunjukkan rasa dingin. Cao Jun gemetar di sekujur tubuhnya, selalu merasa bahwa William pada saat ini mengeluarkan nafas yang tidak bisa dia gambarkan. Ini adalah jenis perasaan yang tak terkalahkan dan percaya diri. William, apakah menurutmu menyenangkan mengenal Zheng Tai? Cao Jun mencibir dan memaksa dirinya untuk tenang. Ini pasti salah, mengapa William menjadi begitu tidak berguna dan tiba-tiba menjadi sangat kuat. Cao Jun memiliki seorang ayah, dan ayahnya mengenal banyak orang. Dia tidak akan khawatir tentang apa yang berani William lakukan padanya. Namun, William dengan tenang berkata, Cao Jun, saya tidak ingin menargetkan Anda, tetapi Anda menargetkan saya kemana-mana. Saya tahu Anda merencanakan segalanya malam ini. Jika saya membiarkan Anda pergi, kamu minta maaf, juga minta maaf kepada Jiang Wan. Untuk Cao Jun, William masih agak sedih. Saudaraku, kata itu menjadi sangat asing baginya. Cao Jun mengerutkan kening, dan mencibir, William, aku benar-benar tidak percaya apa yang bisa kamu lakukan padaku. Namun, begitu suaranya turun, William di sofa seberang dengan tenang berkata, kamu alasan menjadi begitu sombong tidak lebih dari mengandalkan koneksi dan kekuatan ayahmu, jadi aku akan menghancurkannya di depanmu sekarang. Bagaimanapun, William mengeluarkan ponselnya dan langsung menghubungi nomor Qiao Fugui dan berkata, tangani masalah ayah Cao Jun. Tuan muda yang baik, pengaturannya sudah dibuat. Qiao Fugui menjawab di telepon. Bagaimanapun, itu telah sampai pada titik ini. William tidak akan menyesalinya, karena dia tidak membiarkan siapapun menyakiti Jiang Wan. Pengaturan Cao Jun malam ini tidak lebih dari mengambil kesempatan untuk mendapatkan Jiang Wan. Jadi dia sialan. Cao Jun melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa sambil berdiri, menunjuk ke William dan berkata, William, apakah kamu bercanda? Apa menurutmu ayahku bisa jatuh hanya dengan panggilan darimu? Berhenti bermimpi. Ayahku adalah presiden klub giok. Apa kau tahu beratnya? Itu diatur oleh kepala kota Su dan pemerintah provinsi. Menghadapi cibiran dan sarkasme Cao Jun, William tetap bergeming, tapi menatapnya dengan acuh tak acuh. Cao Jun, terlalu percaya diri. Setelah tertawa liar kurang dari semenit, tiba-tiba ponsel Cao Jun berdering. Sekilas ide menunjukkan bahwa ayah saya menelepon. Cao Jun mencibir, sangat bangga, mengguncang ponselnya, dan berkata, lihat buka mata anjingmu. Yang memanggil ayahku, aku ingin bertanya, apakah kamu telah menjatuhkan ayahku? Telepon itu hidup, Cao Jun yang berkata, ayah, ada apa? Cao Jun, apakah kamu memprovokasi seseorang di luar? Siapa yang kamu provokasi? Di telepon, ada suara gemuruh yang menggelengkan kepala Cao Jun, bagaimana situasinya? Cao Jun panik, tawanya berhenti tiba-tiba, keringat dingin di dahinya habis, dan firasat buruk tiba-tiba meletus. Ayah, apa maksudmu? Cao Jun bertanya dengan bingung, matanya menatap William dengan ragu-ragu. Kota baru saja mengeluarkan pemberitahuan bahwa klub giok akan dibubarkan, dan ketuanya telah dibubarkan. Cao Wenguang meraung marah, ada juga 7 toko batu giok di keluarga kami, semuanya telah diselidiki. Dana telah dibekukan. Siapa yang kau provokasi aku di luar? Apakah kau tahu berapa banyak panggilan yang dilakukan oleh para pedagang giok di Myanmar sekarang? Kau membunuhku. Keluarga kita dihancurkan oleh Mu Hei. Pada saat ini, hati Cao Jun membuat gelombang besar. Ayah diberhentikan dan 7 toko giok diselidiki. 7 toko, semua industri Cao dan rantai modal dibekukan. Ini sama saja dengan membangkrutkan keluarga Cao. Dengan cara ini, keluarga Cao memiliki hutang luar negeri paling sedikit 300 juta. Jenis tulisan tangan apa ini? Menakutkan. Ayah, tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Cao Jun tidak percaya saat ini, tapi dia sudah berkeringat banyak, langkah kakinya sia-sia, dan dia jatuh di sofa, matanya pingsan. Kamu punya wajah sialan untuk bertanya pada saya. Kamu anak jahat. Orang-orang memanggil namamu dan mengatakan bahwa kamu yang menyebabkan masalah. Teriak ayah Cao di telepon. Tiba-tiba, terdengar suara keras, Cao Wenguang, kamu dicurigai mentransfer keuntungan dan menyalahgunakan kekuasaanmu. Sekarang kamu ditangkap, tolong ikut kami. Cao Jun mendengar ini dengan jelas, dan kemudian datang keengganan Cao Wenguang di sisi lain telepon. Meraung, ayah. Cao Jun sangat cemas, wajahnya pucat, telepon ditutup, dia sedang duduk di sofa seolah-olah tulang punggungnya ditarik. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Ketergantungan Cao Jun runtuh dalam semalam. Dia akan dihadapkan pada hutang ratusan pedagang giok, dan para pedagang batu giok Burma, siapa yang bersih?
Berapa banyak yang berselingkuh dengan pasukan bawah tanah. Chao Jun benar-benar ketakutan, hidupnya telah berakhir, dan bahkan kehidupan ini pun mungkin akan hilang. Terlalu kejam. William terlalu kejam. Memotong mata pencariannya secara langsung. Saat ini, William berdiri dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, Chao Jun, semuanya adalah tanggung jawabmu sendiri. Ini adalah pelajaran yang telah kuberikan padamu. Aku harap kamu bisa melakukannya sendiri. Setelah itu, William bangkit dan pergi. Segera, semua orang dievakuasi. Chao Jun duduk di sofa di ruang tamu, tertawa lepas kendali lalu menangis. Tanpa diduga, Chao Jun kalah dari William. Dia bahkan tidak tahu apa yang dilakukan William. Hanya panggilan telepon, panggilan telepon. Sangat mengerikan. William atau Randy Lu terlalu menakutkan. Matanya kembali ke William setelah dia keluar dari villa Chao Jun, dia masuk ke mobil Zheng Tai dan pergi ke Qiao Fugui terlebih dahulu. Paman Qiao, kenapa kamu terlambat mencariku? William duduk di sofa empuk, menyesap anggur merah. Qiao Fugui berdiri di depan William dengan hormat, setengah membungkuk dan berkata, maaf, kelalaian saya yang menyebabkan Anda menderita ketidakadilan. William berkata dengan tenang, Paman tidak apa, jangan ikuti. Saya telah datang ke set ini, dan tidak ada yang serius tentangnya. Mari kita bicarakan, apa sih terburu-buru? Qiao Fugui berpikir sejenak dan menjawab dengan hormat, Tuan, Nona Su akan datang ke sungai dalam beberapa hari. Hei, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Gelas anggur merah di tangan William tergantung di udara, setelah sekian lama, dia meletakkannya di atas meja kopi yang dibatasi marmer dan emas dengan wajah kusam. Matanya kosong, seolah-olah ada sesuatu di pikirannya. Setelah beberapa saat, William mengerutkan kening dan bertanya, apa yang dia lakukan di kota Sangjiang. Su Suejun, seorang wanita asing, juga seorang wanita yang sangat tegas dan bangga. Dia dan William adalah kekasih masa kecil. Kyoto, keluarga kaya pertama, putri bungsu Su Hanwen, pemilik generasi ketiga keluarga Su, dan nona muda ketiga dari keluarga Su. Itu adalah permata di telapak tangan keluarga Su, koleksi dari ribuan favorit. Tuan, Anda pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal pada perjamuan pertunangan saat itu. Nona Su sangat kecewa. Dia datang ke kota Sangjiang kali ini, mungkin karena dia ingin menanyakan suatu alasan. Qiao Fugui menyipitkan matanya, dia tidak bisa melihat. Sejujurnya, itu rubah tua. Tuan muda tahun ini juga pria yang romantis dan berbakat, dan memiliki hutang cinta. Hampir, tuan muda menyebabkan hutang cinta di luar, dan Nona Su Sueyun menyelesaikan semuanya sendirian. Bagaimana cara menghadapinya? Mengirim uang. Namun, tuan muda pergi tanpa pamit tahun itu menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Su Suejun. Saya khawatir tidak sesederhana itu untuk datang ke Sangjiang kali ini. William juga sakit kepala, dia merasa bersalah pada Su Suejun, sangat bersalah. Begitu, masalah ini harus dirahasiakan, terutama untuk Jiang Wan. William mengerutkan kening, bercampur dengan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Jika Jiang Wan tahu bahwa William masih memiliki tunangan, bagaimana reaksinya? Perceraian. Saya sangat yakin akan hal itu. Semua, masalah ini harus disembunyikan dari Jiang Wan, bahkan jika itu akan dijelaskan, itu harus dijelaskan perlahan pada saat yang tepat. Tanpa mood duduk, William bangkit dan pergi, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Qiao Fugui secara pribadi mengantarnya ke rumah keluarga mertuanya. Tuan, maka saya akan kembali dulu. Qiao Fugui dengan hormat berkata, mempersiapkan Bentley. Namun, William berkata, sudah larut, masuk dan duduk. Qiao Fugui terkejut dan bertanya-tanya, Tuan, apakah ini baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak ada yang mengenal Anda, dan saya bisa keluar, jadi saya harus mencari jelaskan alasannya. Adapun alasannya, pikirkan sendiri. Kata William. Setelah berbicara, dia memimpin ke rumah mertuanya. Qiao Fugui menghela nafas tak berdaya, tuan muda benar-benar tidak dapat diprediksi melakukan sesuatu. Meminta anak buahnya untuk membawa Bentley ke pinggir jalan, Qiao Fugui melangkah maju untuk mengimbangi William. Di rumah mertua William keluarga Jiang saat ini, Jiang Wan menangis dengan mata merah. Ayah, kamu harus menyelamatkan William, dia dijebak. Jiang Guomin sedang duduk di sofa, wajahnya memerah karena marah, dan sudut mulutnya berkedut, aku tidak bisa melakukan panggilan ini. William memecahkan masalah ini sendiri, jadi biarkan dia menyelesaikannya. Jika dia benar-benar dijebak, dia akan secara alami dibebaskan. Jiang Guomin sangat marah dan malu. Menantu saya, melakukan hal seperti itu. Belum lagi yang Guilan saat ini, penuh dengan amarah yang memalukan, mengutuk, sampah. Sampah.
Gaya keluarga bejat. Jiang Wan, aku akan memberitahumu bahwa menjadi tidak berguna bukanlah hal yang baik. Kamu tidak mendengarkan aku. Kamu harus bersamanya. Sekarang tidak apa-apa, kamu bisa melihat pemborosan wajah manusia dan hati binatang. Dengan cara ini, kamu akan menceraikan William besok, dan kamu harus pergi kali ini. Yang Guilan marah, dan putrinya memberitahu mereka begitu dia sampai di rumah. Masalah ini. Saat itu, Yang Guilan menunduk. Menantu laki-laki ini benar-benar akan kehilangan muka mereka berdua. Jika masalah ini menyebar ke lingkungan sekitar, apakah Yang Guilan masih akan bertahan? Yang terbaik adalah bertahan sehingga dia bisa memaksa putrinya untuk bercerai. Jiang Wan menutupi wajahnya dan menangis. Apa yang harus dia lakukan jika orang tuanya tidak membantu? Saat ini, bel pintu berbunyi. Yang Guilan sudah marah, jadi wajar saja dia tidak memiliki temperamen yang baik, dan berteriak, siapa? Bersambung.